dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'i ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Adam Khalil Al-Bantani selaku narasumber pada kajian online pada malam hari ini yang kita tunggu-tunggu nasihat-nasihatnya. Dan saya hormati pula kepada semua para peserta kajian online pada malam hari ini, Kamis malam semua, yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyukur, alhamdulillah, layak kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan waktu, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di kajian online via Zoom pada hari ini, yakni tanggal 18 Maret 2001. Mudah-mudahan kajian pada malam ini senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan para umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa, para peserta kajian online via Zoom pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kajian yang kita ambil tema yaitu tentang kebangkitan umat di akhir zaman. Kebangkitan umat di akhir zaman. Sebelumnya acara inti kita mulai, perlu saya ingatkan, barangkali nanti setelah tausiah disampaikan, insya Allah ada sesi tanya jawab, mungkin tidak lama, sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, para pemirsa atau peserta kajian online via Zoom bisa bertanya, barangkali ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke narasumber kita. Sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu marilah acara ya. Pada malam hari ini kita buka dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniya wa aqniyatus sholihah. Iridullah ta'ala. Salamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para peserta kajian online Kamis malam semua, insya Allah ya, yang mulia ini, langsung saja tidak panjang lebar saya berkata sebagai pembicara atau MC, langsung untuk
materi akan kami serahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Adam Khalil Al-Bantani. Waktu dan kesempatannya, mari kita persilakan kepada Ustadz Adam Khalil untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz Adam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin online via Zoom, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, ya, karena tema ini berbicara tentang masa depan, di mana tema yang kita angkat adalah kebangkitan umat di akhir zaman. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan juga pandangan kita. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini memberi manfaat dan juga mencerahkan bagi kita. Dan setelah kita membahas tema ini, akan muncul semangat di dalam perjuangan ini, ya. Akan muncul optimisme, karena bahwa kebangkitan umat, bahwa umat Islam akan kembali memimpin dunia, itu bukanlah suatu angan-angan semata. Bahwa kebangkitan umat itu merupakan janji dan juga bisyarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita pegang, yang menjadikan kita yakin, ya, dengan langkah yang kita perjuangkan, membuat kita semakin yakin dengan apa yang kita lakukan dalam rangka menyongsong kebangkitan kembali umat Islam di akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dan juga keturunan kita kehidupan yang lebih baik daripada saat ini. Oleh karena itu, maka kita tidak bosan untuk mengingatkan umat, tidak bosan untuk mengajak umat untuk kembali berupaya, berjuang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni berdakwah, membina umat, membina masyarakat, membina keluarga,
Meskipun tantangan yang terjadi di saat ini memang begitu berat. Tantangan yang luar biasa dari internal umat Islam sendiri. Karena merajalelanya kebodohan. Karena pertentangan di antara sesama saudara. Sesama umat Islam centang perenang, bertengkar, mempersoalkan sesuatu hal yang sebenarnya sudah selesai di masa lalu. Oleh karena itu kita berharap generasi setelah kita, orang-orang yang akan lahir dari rahim istri-istri kita, dari keluarga kita, mereka akan menjadi orang-orang yang teguh di dalam perjuangan ini, dan merekalah nanti yang akan melanjutkan apa yang telah kita bangun di saat sekarang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja umat Islam ini berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Umat Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan ya di tengah-tengah umat manusia. Umat Islam adalah umat yang unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Karena Islam itu sendiri adalah agama yang luhur. Tidak ada yang bisa mengungguli agama Islam. Dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam persoalan ibadahnya, dalam persoalan akhlaknya, dalam kepribadiannya, dalam politiknya, dalam ekonominya, dalam sistem hidupnya. Tidak ada yang lebih unggul daripada Islam. Oleh karena itu sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan kalau umat Islam justru tidak melirik syariat Islam. Kalau umat Islam justru malah berpaling kepada syariat lain selain daripada syariat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, ya wa may yabtaghi ghairal islami dinang fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai jalan hidup, sebagai ideologi, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima apapun itu. Apakah itu politiknya, apakah itu sistem ekonominya, apakah itu budayanya. Kalau tidak bersandar kepada Islam, maka Allah tidak akan menerima. Karena Allah hanya menurunkan Islam ini untuk jalan hidup kita, bukan yang lain. Allah menurunkan agama ini telah sempurna. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan agama ini dengan sempurna. Ya. Artinya apa? Tidak ada hal yang kurang di dalam agama ini. Jadi kalau Anda mau mencari apapun, Anda sebagai hakim, Anda ingin menjadi hakim yang adil, maka laksanakanlah hukum Islam. Anda sebagai seorang pebisnis, Anda ingin sukses bisnis, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Islam. Anda sebagai seorang guru, Anda ingin menjadi pendidik yang baik, maka ikutilah cara Islam. Anda sebagai seorang orang tua, ingin anak-anaknya sebagaimana yang disampaikan terus-menerus di dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami
dan keturunan kami qurrata a'yun, agar mereka menjadi orang yang menyejukkan mata, membuat senang kalau kita melihatnya, mendengarnya, berada di dekat mereka. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, sebagai imam. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan pesan penting kepada kita, ya, agar kita senantiasa memperhatikan keturunan kita untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Tentu pemimpin orang yang bertakwa akan menggunakan aturan yang didasarkan pada ketakwaan. Karena tidak mungkin orang yang bertakwa memimpin bukan dengan ketakwaan. Tidak mungkin pemimpin orang yang bertakwa memimpin dengan kezaliman. Tidak mungkin orang yang bertakwa memimpin dengan kebohongan. Tidak mungkin orang yang bertakwa memimpin dengan menipu rakyatnya, dengan menyengsarakan rakyatnya. Tidak mungkin. Maka di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita agar kita menciptakan, agar kita mengkondisikan bagaimana generasi keturunan kita itu menjadi orang yang layak untuk memimpin orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaannya, ya. Dengan ketakwaannya. Jadi oleh karena itu maka ini suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, ya. Apalagi di akhir zaman ini, di mana kita banyak menghadapi tantangan, ya, yang luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai kebangkitannya, umat Islam senantiasa melakukan dua hal. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Imannya senantiasa dipupuk, imannya senantiasa ditumbuhkan. Seorang mukmin tidak merasa cukup dengan hanya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu dia diam. Ya. Dia sibuk hanya dengan urusan dunia. Karena bagi seorang mukmin, iman ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dibanding dunia dan seisinya. Karena iman inilah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita sebuah pesan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Seorang muslim adalah dia orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Ya. Allah wasiatkan kepada kita tentang keimanan, tentang ketakwaan, agar kita hidup di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendasarkan seluruh aktivitas hidup karena Allah. Kita beribadah karena Allah. Kita mencari nafkah karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita belajar karena Allah. Bukan karena yang lain. Kita juga terjun ke dunia politik karena Allah. Ya, bukan atas dorongan hawa nafsu, bukan atas dorongan kekuasaan, bukan atas dorongan apalagi keinginan untuk balas dendam. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan seluruh aktivitas di dalam kehidupan kita untuk apa? Dan dalam rangka apa? Dalam rangka kita
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah di dalam kehidupan kita ini selain iman juga beramal soleh. Amal soleh ini adalah buah daripada keimanan. Orang yang imannya benar, maka dia akan melahirkan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amal suatu perbuatan ya yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga diniatkan ikhlas karena Allah. Ini amal soleh. Makanya tadi dikatakan bahwa amal soleh itu adalah buah dari iman. Karena itu orang berbuat baik saja tidak cukup. Tidak cukup dia bisa disebut beramal soleh. Ya. Jadi orang baik, orang berbuat baik misalkan, ya, dia membuang sampah, ya, membuang sampah itu amal baik, ya, membuang sampah di tempatnya, kemudian dia membersihkan jalan, ya, dari sampah-sampah, maka itu adalah amal baik. Tapi coba kalau kita perhatikan, ya, dalam hadis Nabi, membersihkan sampah saja atau menjaga kebersihan saja itu disandarkan kepada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Coba perhatikan. Ya. Atau di dalam redaksi yang lain Rasulullah menyampaikan at-tahuru syatrul iman. Ya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, atau kesucian itu adalah sebagian dari iman. Makanya seorang mukmin, ya, sebelum ada corona sekalipun, ya, itu senantiasa dia menjaga, ya, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Kenapa? Karena seorang muslim itu memandang bahwa menjaga kebersihan, menjaga kesucian, menjaga ketertiban itu bagian daripada iman. Nah, tapi ada orang yang dia menjaga kesucian, menjaga kebersihan, tapi dia tidak disebut beramal soleh. Ya, tidak disebut beramal soleh. Kenapa? Karena dia menjaga kebersihan karena takut corona. Ya, dia takut penyakit apapun lah misalkan. Ya, dia menjaga kesehatan itu karena supaya dia hidupnya senang, hidupnya bahagia. Itu belum tentu menjadi amal soleh. Karena apa? Motivasinya bukan atas dasar iman. Maka ketika dia merasa bahwa saya kan meskipun tidak menjaga 3M gitu, saya kan sehat-sehat saja begitu. Maka dia ya sudah mengabaikan kebersihan, mengabaikan kesucian. Tapi kalau orang beriman, dia nggak peduli. Makanya orang beriman, ada corona atau tidak, dia akan menjaga kesucian. Setiap hari minimal dia membasuh mukanya, membasuh tangannya, membasuh telinganya, membasuh wajahnya, membasuh kepala, membasuh kaki. Minimal 5 kali dalam sehari. Minimal 5 kali dalam sehari. Ya. Kenapa? Karena itu adalah tuntutan iman. Gitu. Nah, kalaupun kemudian dengan dia mendawamkan itu, dia mendapatkan kesehatan, dia mendapatkan kebersihan, dia mendapatkan kesucian, maka itu adalah efek yang dia dapatkan. Ya. Bukan menjadi dasar. Maka oleh karena itu, seorang mukmin dia akan senantiasa beramal soleh itu didasarkan kepada dorongan iman. Yang kedua, didasarkan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnahnya, ya, di dalam hadisnya yang sampai kepada kita melalui lisan para ulama, yang diajarkan kemudian oleh para ulama
ditulis di dalam kitab-kitab. Itulah amal soleh yang senantiasa kita lakukan. Jadi umat Islam itu, ya, orang yang beriman itu sepanjang masa sebenarnya mereka itu adalah umat yang menciptakan suasana kemuliaan. Umat yang senantiasa berada di dalam gaya hidup orang-orang hebat. Kalaupun kemudian faktanya di saat sekarang ini kita melihat bagaimana umat ini kok ternyata jauh dari harapan, maka berarti di sini ada yang salah. Gitu. Ternyata umat Islam kok banyak yang miskin. Umat Islam kok banyak yang kotor. Umat Islam kok banyak yang jorok. Umat Islam kok banyak yang korupsi. Ya. Nah, ini berarti ada yang keliru di dalam kehidupan umat Islam. Bukan pada Islamnya, yaitu pada umat itu sendiri. Mengapa mereka tidak bisa hidup dengan Islam? Mengapa mereka tidak bisa hidup dengan menjalankan Islam? Nah, padahal coba kita perhatikan ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 97 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh luar biasa ayat ini. Coba perhatikan. Man 'amila shalihan. Barang siapa yang beramal soleh. Ya, amal soleh itu soleh itu dari kata solaha, ya, solaha yasluhu, artinya baik, baik, ya, sesuatu disebut soleh itu ketika dia baik, ya. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, artinya dia beramal baik. Min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman. Jadi dia beramal solih, beramal baik, ya. Dia beramal baik, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Apa janji Allah? Ini adalah jawab syaratnya. Tadi man di awal ayat ini adalah man syartiyah, artinya setiap syarat itu memerlukan jawab. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika orang melakukan apa yang disyaratkan, maka dia akan mendapatkan jawabannya. Ini suatu hal yang pasti, karena setiap syarat itu pasti ada jawab. Tidak mungkin ada syarat tanpa jawab. Ya, maka Allah mensyaratkan di sini, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami, di sini ada ada lam taukid, ya, ada juga nun taukid. Lam taukid masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari. Kemudian di akhir fi'il mudhari'nya ada nun taukid pula. Jadi ada dua takkid, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah menjamin kalau orang itu beramal soleh dan dia beriman, iman amal soleh, ya. Falanuhyiyannahu, maka sungguh. Jadi sungguhnya dua kali, sungguh ini, sungguh beneran, temenan ya kalau bahasa Jawanya itu. Mis pokoknya temenan nih, ya, wahwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan menghidupkan dia, ya, akan memberikan kehidupan kepada dia, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ya, hayatan thayyibah ini menurut para ulama ada yang jadi mengatakan bahwa
Hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang baik. Baik rizkinya, baik keluarganya, ya, baik kehidupannya, baik ekonominya, baik ibadahnya. Karena sesuatu yang baik itu akan melahirkan yang baik. Ya, amal solih itu baik, maka dia akan melahirkan yang baik. Pekerjaan yang solih, ya, pekerjaan yang solih. Kita sebagai karyawan di perusahaan, kita bekerja dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pekerjaannya halal. Kemudian kita melaksanakan setiap pekerjaan itu sesuai job description, ya. Kita melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan kita, dengan tidak melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita mencari rizki, maka Allah akan berikan rizki yang baik pula. Dan dari rizki yang baik itu ketika dimakan oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh istri kita, maka akan melahirkan perilaku yang baik, hati yang baik. Jadi ini suatu hal yang sangat korelasinya itu sangat jelas sekali. Bahwa sesuatu yang memang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Allah berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah, dan ini tentu saja bukan hanya berlaku pada orangnya saja. Ya. Ketika orang itu beramal solih, maka dia baik. Maka masyarakat pun, ketika masyarakat itu dia adalah masyarakat yang beramal solih, masyarakat yang melaksanakan, ya, segala aturan-aturan. Begitu juga negara yang melaksanakan segala aturan-aturan yang didasarkan pada keimanan, maka Allah pasti akan berikan hayatan thayyibah. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menjamin itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldah thayyibah. Jadi ada hayatan thayyibah, ada baldah thayyibah, ya. Jadi kehidupan yang baik, ada negeri yang baik, itu negeri yang baik, pribadi yang baik itu hanya akan tercipta dari amal yang baik. Jadi amal yang baik tercipta dari aturan yang baik. Karena kalau aturan buruk tidak mungkin melahirkan perilaku yang baik. Jadi hanya aturan yang baik yang akan memunculkan perilaku yang baik. Kalau aturannya buruk, misalkan miras dilegalkan. Ini aturan yang baik atau buruk coba? Aturan itu buruk. Maka aturan yang buruk itu melegalkan minuman keras, maka akan melahirkan anak-anak, generasi-generasi yang hobinya meminum alkohol. Aturan yang tidak baik, misalkan dengan menghilangkan agama dari kurikulum pendidikan, ya, dari roadmap pendidikan, dari peta jalan pendidikan, agama dihilangkan. Ini adalah aturan yang buruk. Maka dari pendidikan yang buruk itu, yang lahir daripada aturan pendidikan yang buruk itu, di mana agama dihilangkan, ya, agama dihapus dari peta jalan pendidikan, maka hanya akan melahirkan manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang hanya berpikir duniawi, manusia yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, ya, kepentingan bagaimana dia memiliki suatu usaha, ya, yang sukses tapi tanpa mengindahkan etika, tanpa mengindahkan akhlak, tanpa mengindahkan kejujuran. Itu ketika pendidikan dijauhkan dari agama. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ingin, ya, anak-anak kita ingin mendapatkan pendidikan yang baik, maka aturan pendidikannya harus baik, peta jalan pendidikannya harus baik. Peta jalan pendidikan yang baik itu adalah peta jalan pendidikan yang didasarkan kepada agama. Bagaimana peta jalan pendidikan itu menghasilkan generasi yang baik, menghasilkan siswa dan siswi yang berakhlak mulia, kalau
agama dihapuskan dari peta jalan itu. Itu di dunia, ya. Kemudian bagaimana dengan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat nanti Allah memberikan takkid lagi tuh. Di dunia tadi falanuh iyanahu diberikan takkid lam dan nun. Ya. Kemudian untuk akhirat juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan takkid lagi. Ya, dengan lam dan nun taukid pada akhir fi'il mudhari itu. Lam di awal sebelum fi'il mudhari'nya, ya, di awal sebelum huruf mudhara'ah, kemudian nun di akhir setelah huruf terakhir dari fi'il mudhari. Walana jaziyannahum ajrahum, dan sungguh kami akan membalas mereka, ya, akan memberikan pahala kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini luar biasa. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau kita beramal, ya, satu saja Allah balas 10, bahkan bisa 70, bahkan bisa tak terhingga, gitu ya. Ini luar biasa, gitu ya. Nah, jadi makanya kalau kenapa orang-orang solih, ya, jadi orang yang beramal solih itu disebut orang solih, ya. Kenapa orang-orang solih hidupnya meskipun singkat tapi bermakna, meskipun hidupnya tidak sampai ratusan tahun, hanya puluhan tahun, bahkan ada yang di bawah 50 tahun, ya, bahkan hanya di bawah 60 tahun misalkan. Tetapi kehidupan mereka sangat berarti. Ya. Kita, ya, ulama-ulama kita di Indonesia saja lah misalkan, ya. Bagaimana Syekh Ali Jaber misalkan. Beliau umurnya sekitar 45 tahunan, ya. Kelahiran tahun 76. Sama umurnya dengan saya. Lahirnya dengan saya. Beliau umurnya Allah titipkan, ya, umur untuk beliau pendek. Tapi apa yang telah dilakukan oleh beliau sungguh luar biasa. Di dalam kehidupannya yang singkat itu. Begitu juga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari misalnya, ya, UJ. Umurnya pendek. Itu juga muda. Kiai Haji Zainuddin MZ misalnya. Betapa mereka telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Ya. Dan manusia itu memang akan diperhitungkan dari apa yang mereka tinggalkan ketika mereka hidup. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, di saat sekarang ini kita kembali, kenapa umat Islam mengalami kehidupan yang buruk? Berarti di sini harus kita introspeksi. Berarti apa? Berarti ada unsur iman dan amal soleh yang sedang ditinggalkan oleh umat ini. Jadi kalau tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang beramal soleh maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Ya. Tetapi sekarang nyatanya kita mengalami kehidupan yang buruk. Berarti ada unsur iman dan amal soleh yang ditinggalkan oleh umat ini. Sehingga umat berada di dalam keterpurukan. Apa buktinya umat dalam keadaan terpuruk? Kalau kita berbicara Indonesia saja misalkan. Negeri ini adalah mayoritas Muslim. Tetapi apa yang kita saksikan di saat sekarang ini? Negeri yang mayoritas umat Islam. Tetapi justru umat Islam yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi hukum, ya, diskriminasi politik, dan berbagai diskriminasi yang lainnya. Coba sebutan misalkan, ya kita nggak habis pikir, ya, sampai saat ini sudah berapa polisi dan tentara yang
meninggal di Papua misalkan akibat dari serangan ya apa yang disebut dengan KKB ya, diserang oleh OPM. Mereka tetap menyebut OPM sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tapi kepada umat Islam belum melakukan apapun, belum memakan korban sekalipun, itu sudah langsung disebut teroris. Ya. Atau hanya sekedar ya bukan kita menyetujui ya terkait dengan perilaku terorisme, tetapi ini ada ketidakadilan. Bagaimana misalkan Habib Rizik Syihab diperlakukan secara tidak adil dalam persoalan hukum. Ya. Untuk beliau sidang harus pakai jarak jauh dengan menggunakan Zoom. Tapi kalau kita lihat persidangan-persidangan yang lain, ya bahkan kasus Joko Chandra misalkan, dia hadir di persidangan. Alasannya tentu saja dicari-cari. Ini adalah suatu fakta. Dan kita umat Islam harus sadar itu. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalam situasi di mana kita dicengkeram oleh sekulerisme dan kapitalisme. Bagaimana di negeri mayoritas umat Islam, pendidikan agama, ya, agama itu dihapus dari peta jalan pendidikan. Ini suatu hal yang berarti kita sedang berada dalam sebuah negara yang menerapkan sekulerisme. Bagaimana pendidikan, kesehatan itu juga menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi rakyat. Ini fakta, berarti kita berada dalam negara kapitalisme. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, bahwa kita memang sedang berada dalam cengkeraman sekulerisme dan kapitalisme. Sekulerisme adalah suatu paham yang memisahkan agama daripada kehidupan. Sedangkan kapitalisme adalah suatu paham yang dimana kebijakan politik maupun ekonomi itu berpihak kepada para pemilik modal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ya, negeri mayoritas muslim ini ya, juga bukan hanya dicengkeram oleh sekulerisme, bukan hanya dicengkeram oleh kapitalisme, tapi juga dicengkeram oleh neoliberalisme dan neoimperialisme. Bagaimana liberalisasi di berbagai sektor, liberalisasi pendidikan tadi, ya. Jadi bagaimana liberalisasi di bidang ekonomi umat, ya, ekonomi rakyat ini berada di dalam suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Sebagaimana kita baru saja mendengar misalkan, di saat petani mau panen raya, bahkan Direktur Perum Bulog ya, Budi Waseso itu menyatakan bahwa stok beras kita cukup ya sampai akhir tahun. Tapi kenapa justru pemerintah malah berencana untuk mengimpor beras 1 juta ton ya? Ini kan suatu kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Inilah liberalisme di dalam ekonomi. Belum lagi liberalisme juga menyasar kebudayaan. Bagaimana budaya kita, budaya timur ya, orang sering bilang yang sebenarnya adalah budaya Islam. Budaya Islam itu terpinggirkan. Bagaimana kita menyaksikan di televisi misalkan, di panggung-panggung acara. Justru yang sekarang banyak dipromosikan, yang sekarang banyak ditampilkan adalah budaya dari Korea. Yang kalau kita lihat apa sih manfaatnya? Apa sih keistimewaannya? Kok
bisa, ya. Kok bisa itu yang namanya budaya Korea yang ya sekedar hanya joget-joget, goyang-goyang kayak begitu, kemudian menjadi idola, ya. Para artis-artis yang menjadi idola. Ini adalah liberalisasi dalam bidang budaya. Di mana umat Islam di saat sekarang ini sudah turun ya secara drastis kecintaan mereka kepada budaya Islam itu sendiri. Belum lagi imperialisme, ya penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru dalam bidang ekonomi. Ya, sumber daya alam kita berapa banyak yang dikuasai oleh asing. Jadi ini adalah persoalan. Dan tentu saja wawasan kita harus dibuka. Bahwa amal solih itu bukan hanya sekedar ibadah. Bahwasanya amal solih itu bukan hanya sekedar sholat. Tetapi amal solih juga menyangkut persoalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena kita ini tidak bisa beramal solih dengan sempurna kalau negaranya tidak disolihkan. Ya. Nah, sedikit kita memahami apa itu kapitalisme. Ya. Jadi kapitalisme adalah ideologi yang dibangun berdasarkan akidah sekulerisme. Ya. Akidah sekulerisme, ya ini akidah yang memisahkan atau keyakinan yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan fasluddin anil hayat. Memisahkan agama daripada kehidupan. Sehingga kalau orang berdagang, mereka akan bicara jangan bawa-bawa agama lah. Kalau juga berpolitik misalkan, kalau dalam masalah politik, nggak usah bawa-bawa agama. Ribet urusannya gitu. Maka ada mereka itu sering menyebut mendiskriminasi. Kalau orang berpolitik berdasarkan agama, mereka sebut dengan politik identitas. Jadi kalau ada orang berpolitik membawa agama, misalkan dia pengen jadi gubernur, pengen jadi kepala negara, kemudian dia membawa agama, mengkampanyekan agama. Misalkan kalau saya terpilih nanti, akan saya perintah semua pejabat, itu semua pejabat, semua pegawai ya yang muslim itu untuk sholat subuh berjamaah. Akan saya buat aturan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Maka mereka menyebut ini sebagai politik identitas. Ya. Padahal tentu saja di dalam Islam, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melakukan suatu aktivitas, maka agama ya harus menjadi identitasnya. Tapi justru politik yang didasarkan kepada agama atau yang mereka sebut sebagai politik identitas itu justru dikriminalisasi, dibully, dijelek-jelekan. Nah, jadi kapitalisme itu akidahnya sekulerisme. Ya, dia memisahkan agama dari kehidupan, kemudian juga memisahkan antara ruh dengan materi. Ya, faslul madah anir ruh. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang beraktivitas, maka dia senantiasa tadi mendasarkan kepada keimanan, mendasarkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan ruh. Ruh itu yang dimaksud adalah idrak silah billah. Keterhubungan seseorang ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi bahwa saat dia berpolitik, saya berpolitik, maka dia akan senantiasa terikat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah membolehkan saya untuk berbohong? Apakah Allah membolehkan saya untuk korupsi? Itu yang disebut dengan idrak silah billah. Nah, sementara ideologi ini membangun standar kehidupan berdasarkan asas manfaat. Ya. Jadi pokoknya apapun yang bermanfaat, ya itu boleh. Gitu. Makanya kalau minuman keras itu dipandang bermanfaat, maka dibolehkan di dalam kehidupan di saat sekarang ini. Karena apa? Kehidupan di saat sekarang ini tidak didasarkan kepada Islam, tetapi justru didasarkan kepada kapitalisme. Nah, maka supaya
manfaat itu didapatkan, maka harus ada yang namanya liberalisasi atau al-hurriyah. Gitu. Supaya liberalisasi, supaya bebas semuanya. Kalau mengimpor ya, mengekspor, misalkan mengekspor minuman keras, mengekspor narkoba itu bisa mendatangkan manfaat, maka itu bisa diboleh. Inilah kehidupan kita di saat sekarang ini. Maka ideologi kapitalisme ini memandang kebahagiaan itu berdasarkan kepuasan materi atau hedonisme. Ya. Jadi apapun yang membuat orang senang, ya bisa mengekspor artis, bisa mengekspor budaya yang yang jelek-jelek, atau bisa mengimpor juga, ya, mengimpor budaya Eropa, mengimpor budaya Korea, ya, mengimpor budaya Amerika, gak masalah. Yang penting bisa mendatangkan kepuasan secara materi. Ya, karena apa? Dengan mendatangkan artis-artis itu bisa mendatangkan keuntungan. Ya, karena ada iklan, ada sponsor. Nah, maka dengan konsep liberalisme, negara hanya berfungsi sebagai wasit, ya, bukan sebagai pengurus dan pengelola. Karena itu seluruh sumber daya alam misalkan diserahkan kepada swasta. Kesehatan, keamanan, pendidikan diserahkan kepada rakyat. Ya, BPJS itu artinya sebenarnya negara ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan, kemudian rakyatlah yang harus membayar sendiri kesehatan itu. Ya, begitu juga dengan pendidikan. Bagaimana Badan Hukum Pendidikan, ya, itu meniscayakan bahwa negara akan lepas tangan. Sehingga pendidikan, misalkan ada kepala daerah yang ingin, ya, memberikan pendidikan gratis, justru malah dipersoalkan. Nah, maka akibat, ya, diterapkannya sistem yang bukan didasarkan kepada Islam ini, ya, yakni diterapkannya kapitalisme di negeri ini, itu 95% migas nasional dikuasai asing. Ya, coba kita perhatikan. 95% minyak, ya, dan gas bumi nasional ini dikuasai oleh asing. Ya, siapa asing itu? Ada Chevron, Total E dan P, ya, kemudian ConocoPhillips, Medco Energi, Chinook, ya, CNPC, British Petroleum, ya, Vico Indonesia, Codeco Energi, ya, kemudian dan lain-lain. Nah, coba kita perhatikan berapa Pertamina, ini Pertamina, ya, yang warna ungu, ya. Nah, ini, ya, jadi hanya 16%, sementara yang lainnya, ini Chevron menguasai 44%. Ya. Kemudian ini yang 10% total, ya. Jadi luar biasa ini berdasarkan data. Jadi kerusakan atau fasad yang terjadi ini nyata, bukan hanya isu, bukan omong kosong. Coba kita lihat peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara lain, ya, terhadap wilayah migas dan gas metana batubara di Indonesia ini tahun 2012, ya, dan sampai saat ini tidak terlalu banyak perubahannya. Ya, coba cari bendera Indonesia. Ya, cari bendera Indonesia di sini, ya. Ya, jadi sekarang harga BBM premium dihilangkan, ya. Kemudian yang ada Pertalite. Ya, Pertalite ini ya harganya tentu saja di atas premium. Dan dia bisa naik nanti sewaktu-waktu. Subsidinya dicabut, ya. Kemudian kenapa bisa dilakukan itu? Karena ini desakan daripada asing.
Jadi ini adalah bukti. Jadi kalau tadi dikatakan bahwasanya umat Islam di saat sekarang ini berada di dalam keadaan yang terpuruk, ini adalah buktinya. Ya, ini adalah buktinya. Nah, kemudian kebijakan penguasa ya, yang tadi berpolitik tidak didasarkan kepada agama, maka inilah yang terjadi. Asing kuasai berbagai sektor. Ini penguasaan asing di sejumlah sektor ya, di sektor perbankan. 50,6% aset perbankan nasional dimiliki asing. Kemudian investor menguasai 70% migas, 75% batu bara, 85% tembaga dan emas. Kemudian Telkomsel dikuasai 35% oleh Singtel dari Singapura. XL 66,5% dikuasai oleh Malaysia. Indosat dikuasai oleh Qatar 65%. Ya. Tri 60% dikuasai oleh Cina. Ya. Perkebunan lagi, sektor bisnis ya dan sebagainya. Pelabuhan ya bisa mencapai 49%. Operator bandara bisa mengelola 100%. Jasa kebandaraan 49%. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain yang ini menunjukkan ya bahwasanya umat Islam di saat sekarang ini dalam keadaan terpuruk. Ya, bukan lagi kuntum khairu ummah, bukan lagi khairu ummah. Coba kita perhatikan bagaimana umat Islam yang hidup ya di negeri yang kaya raya ini, tetapi kehidupannya terpuruk. Sementara orang asing justru mereka berpesta pora menjarah kekayaan negeri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah fakta-fakta yang penting untuk kita ketahui ya, singkat saja. Luar biasa, hutan juga dikuasai oleh asing. Ya. Jadi ini bukan meskipun nama-namanya Indonesia tapi bukanlah orang Indonesia yang punya. Kemudian di tengah-tengah tadi kesulitan rakyat justru bagaimana penguasa malah melakukan impor beras ya. Angka kemiskinan di negeri kita ini semakin hari semakin meningkat ya, sampai saat ini. Apalagi di tengah-tengah badai corona ini, kemiskinan terus meningkat. Indeks pembangunan manusia ya mengalami penurunan ya ke titik terendah. Maka oleh karena itu kita menyaksikan bahwasanya Indonesia ini di saat sekarang ini termasuk negeri gawat darurat. Ya, darurat perzinaan, darurat narkoba, darurat korupsi. Ya. Akan ada sebuah penelitian yang tentu saja ini hanya semacam puncak dari gunung es. Jadi 1 dari 4 siswa itu pernah menonton film porno. Coba bayangkan. Jadi 1 dari 4 siswa itu pernah menonton film porno. Belum lagi kita menyaksikan bagaimana ya banyak sekali ya orang melahirkan ya, perempuan hamil di luar nikah. Sekarang orang kalau menikah karena hamil itu seperti sudah tidak ada malu lagi. Jadi kesucian itu bukan sesuatu hal yang diagungkan lagi di saat sekarang ini. Mengapa ini terjadi? Ya, karena tadi kondisi kita umat Islam ini, ya, kondisi umat Islam ini sedang dalam keadaan terpuruk. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini suatu pertanyaan yang tentu saja penting untuk kita jawab. Ya tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita jangan pernah berhenti, ya.
di setiap ba'da sholat, ya, setiap kita berkumpul, kita berdoa, Allahumma ja'al baldatana baldatan thayyibatan, ya, wa rabban ghafur. Ya Allah, ya, jadikanlah negeri kami ini negeri yang tentram, yang aman, yang damai, yang makmur. Tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Negeri yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tajri, ya, biha hukmullah, yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang terus kita panjatkan. Kita juga tentu saja istighosah, ya. Kita berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai negeri ini porak-poranda, ya, gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi yang harus kita perhatikan juga bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya menyuruh kita berdoa ketika kita sedang mengalami keterpurukan. Tapi Rasulullah menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyab asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh kamu sekalian memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, atau sungguh akan dekat Allah mengirimkan atas kamu sekalian hukuman darinya. Kemudian kamu sekalian berdoa kepadanya, lalu kamu sekalian tidak diijabah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Tirmidzi ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, bahkan diawali dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Sungguh kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kalian siksaan, akan mengirim kepada kalian bencana. Seperti saat sekarang ini kita dikirim bencana. Ya. Bagaimana badai corona ini belum berakhir, ya. Sudah lebih sudah 1 tahun, ya, bahkan lebih ini, dan bahkan ada yang meramalkan bisa sampai 2 tahun. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, segera hilangkan, segera angkat, ya, segera angkat musibah ini, bencana ini, yang ternyata bencana ini sangat memberikan dampak yang sangat buruk bagi rakyat, di mana ekonomi rakyat menjadi terpuruk, kehidupan menjadi semakin sulit. Tapi summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan doa kalian. Mengapa bisa doa itu tidak dikabulkan? Karena bisa jadi kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan bagian daripada amal soleh. Maka umat Islam wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika ada kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat kita wajib melakukan nahi mungkar. Tidak boleh kita berdiam diri. Ya. Ketika ada lokalisasi misalkan, ya, ada perzinahan, harus kita lakukan nahi mungkar di situ. Dan memang resikonya nahi mungkar ini memang sangat berat. Ketika misalkan pemerintah, ya, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencoba untuk menghilangkan, ya, kata agama dari peta jalan pendidikan, itu adalah kemungkaran. Maka kita wajib melakukan nahi mungkar itu. Ketika Presiden mengeluarkan Perpres, ya, peraturan Presiden tentang kebolehan berinvestasi miras misalkan, itu adalah kemungkaran. Maka kita wajib melakukan nahi mungkar, tidak boleh diam saja. Karena apa? Bila umat Islam tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan bala dan doanya tidak diijabah. Ini suatu hal yang sangat kita takutkan, ya. Maka oleh karena itu kita harus
terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh berhenti, tidak boleh diam. Siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Setiap kita umat Islam. Bukan hanya pendakwah saja. Bukan hanya pendakwah saja yang wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini itu ibarat orang-orang yang sedang berlayar di dalam kapal. Kemudian kapal itu ada 2 tingkat, ada tingkatan atas, ada tingkatan bawah. Kemudian ada orang yang berada di tingkat bawah, dia haus ingin minum. Maka sedangkan tempat minumnya ada di bagian atas. Kemudian dia berpikir, kalau saya ke atas repot sekali. Sudahlah, saya lubangi saja kapal ini. Ya, agar saya bisa mengambil air dari bawah kapal ini. Kalau orang itu dibiarkan, maka dia akan binasa dan binasa pula seluruh orang yang ada di dalam kapal itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Frasa man ro'a di sini ini mengandung makna ya siapa saja. Man di sini bukan hanya ulama saja, tapi siapapun dia. Coba kita lihat. Al yughayyiru biyadihi. Ini para ulama kemudian menafsirkan hadis ini dengan yughayyiru biyadihi itu adalah untuk penguasa. Penguasa itu kalau melihat kemungkaran maka rubah dengan kekuasaannya. Jadi kalau ada misalkan lokalisasi, maka rubah itu, buat dia hukum itu orang yang menjadi pengusaha lokalisasi itu. Nah, kemudian kalau tidak mampu dengan kekuasaan karena dia bukan penguasa, maka fa in lam yastati fa bilisani. Ini adalah tugas para dai. Bagaimana tugas orang awam? Fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Ya, orang awam ya, orang yang tidak mampu dia melarang tidak bisa, apalagi dengan tangan. Maka dia wajib benci, tidak boleh dia suka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah di dalam hadis ya, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kedoliman yang sangat yang sangat besar itu ketika kedoliman dilakukan oleh penguasa. Maka kita harus juga melakukan nahi mungkar kepada penguasa, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Raudatul Muttaqin. Kemudian kehidupan yang sempit yang sebagaimana kita saksikan tadi itu adalah akibat umat Islam berpaling daripada syariat Islam. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jadi kalau orang berpaling daripada syariat Allah, hidupnya sempit. Keluarganya sempit, pekerjaannya sempit, ekonominya sempit, ya. Segalanya menjadi sempit. Jadi kalau kita, masyarakat kita, negeri kita mengalami kesempitan dalam seluruh aspek kehidupan, secara ekonomi sempit, politiknya gaduh, ya, penguasanya menindas rakyat misalkan, maka berarti jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang ini telah terjadi pada negeri kita, di mana kita telah berpaling daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa solusi ya atas semua problem yang menimpa umat Islam ini? Maka tentu saja tidak ada jalan lain kecuali kita harus kembali kepada Islam, ya. Kenapa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Islam itu menjelang hari kiamat itu akan bangkit lagi. Jadi sekuat apapun orang menolak
atau menghalang-halangi tegaknya syariat Islam kembali di muka bumi ini, ya, maka dia tidak akan mampu. Syariat Islam akan kembali tegak, umat Islam akan kembali mulia. Ya, karena apa? Ini sudah menjadi bisyarah dari Rasulullah, gitu ya. Di mana menjelang hari kiamat, ya, di mana manusia semuanya akan akan mati semuanya, ya. Yauma tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Manusia seperti orang yang mabuk, ya, di dalam keadaan yang sangat menakutkan. Nah, tentu saja sebelum kiamat kubro itu, ya, ada kiamat sugro dulu. Sebelum kiamat kubro, ya, alamat kubro dari hari kiamat, ada alamat sugro dulu, ya. Nah, di antaranya adalah kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Ada asap, kemudian dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam. Ya. Nah, turunnya Nabi Isa bin Maryam ini bukan sekedar turun, tapi turunnya Nabi Isa bin Maryam ini adalah untuk melaksanakan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj, ya, kemudian ada 3 gempa di timur, barat, dan jazirah Arab, gempa yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Aden yang menggiring manusia ke mahsyar. Ini dinyatakan di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ini adalah redaksi Arabnya. Nah, jadi turun Nabi Isa ke bumi ini itu adalah wa'dullah, janji Allah. Ya, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disampaikan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 159. Wa inna min ahlil kitabi illa layu'minan nabihi. Wa im min ahlil kitabi illa layu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, ya, beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Ya, ahli kitab yang nanti ketika Nabi Isa turun dan di hari kiamat nanti ia akan menjadi saksi atas mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsitan. Fayuksira saliba wa yaqtulal khinzira wa yad'al jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat saatnya di mana Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, turun di antara kalian sebagai hakim yang adil. Jadi Nabi Isa itu akan jadi pemimpin nanti. Dan Nabi Isa memimpin menggunakan syariat Islam. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, ya, dan harta benda melimpah hingga tidak seorang pun yang mau menerimanya. Jadi Islam itu akan jaya kembali, itu bukan omong kosong. Persoalannya kita, ya, mau jadi bagian dari yang menentang atau orang yang ikut berjuang. Bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun, iya. Ya, tetapi ketika Nabi Isa turun, ya, apakah kita nanti akan menjadi bagian dari pengikutnya atau justru menjadi bagian dari pengikut Dajjal? Itu bergantung kepada apa yang kita lakukan saat ini. Ya. Nah, kalau saat ini kita menjadi bagian daripada yang memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa nanti, maka insya Allah kita akan menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, saat turun ke bumi, Nabi Isa alaihissalam itu menghapus penarikan jizyah dari kafir dhimmi. Jadi orang kafir dhimmi udah gak usah ditarik lagi jizyah. Nggak kayak sekarang ini pajak, ya, ya ditarik dari siapa saja dengan kadar yang sangat besar sekali. Jizyah itu, ya, jizyah itu adalah
bisa disebut dengan cukai politik ya, cukai perlindungan yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Itu jizyah ya. Dibayar secara tunai ya, atau misalkan dengan barang ya, atau kedua-duanya sekali, atau sebagian dibayar secara tunai dan sebagian lagi dibayar secara barang. Kemudian syaratnya hanya dikenakan kepada mereka yang sudah baligh ya, sempurna badannya, sudah baligh, merdeka, waras. Maka orang tidak waras tidak dikenakan jizyah. Tidak akan dikenakan kepada yang kemudian memeluk agama Islam. Kemudian kadar daripada jizyah minimal 1 dinar ya. Berbeda bergantung kepada golongan kaya, pertengahan atau bawahan. Jadi tidak ada lagi itu yang namanya pajak, PPN, PPH ya, PBB dan seterusnya. Ya cukup jizyah saja. Kepada orang kafir 1 tok jizyah itu. Nggak ada, kalau dia belanja kena PPN ya. Beli sampo kena lagi, beli motor kena lagi, tahunannya kena lagi. Wah, luar biasa di saat sekarang ini ya. Nah, maka oleh karena itu bahwa kebangkitan umat Islam dan turunnya ya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ini menandakan bahwa kekhilafahan Islam itu akan tegak kembali, akan bangkit kembali. Nah, siapkah kita untuk menyambutnya? Nah, inilah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, bahwa Rasulullah menyampaikan takunu fikum masyaallah ya, takunu nubuwah fikum masyaallah antakun summa yarfa'aha ila akhiril hadis summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Jadi Nabi mengabarkan kemudian akan ada khilafah atas jalan kenabian, kemudian beliau diam. Ini artinya apa? Umat Islam akan kembali mengalami kejayaan. Umat Islam akan mengalami kembali ya, izul Islam wal muslimin itu akan terjadi lagi ketika khilafah tegak. Inilah sambutan umat Islam. Nah, apakah kita mau menjadi bagiannya atau justru orang yang diam saja? Ini kerinduan umat Islam akan tegaknya Islam sudah ada di seluruh dunia. Oleh karena itu mari kita umat Islam ya, kita melaksanakan dakwah, karena dengan dakwah masyarakat akan berubah. Dan kalau kita perhatikan di saat sekarang ini ya, bagaimana segala produk yang berlabel syariah itu diburu oleh masyarakat ya. Ini artinya apa? Masyarakat rindu terhadap syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf agak sedikit panjang ya, karena ini sangat menarik sekali ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Ustaz Daryo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.